Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami dunia kecerdasan buatan generatif atau yang sering disebut generatif AI. Ya, Gen AI, istilah yang lagi sering banget kita dengar ya. Betul. Kita punya setumpuk bahan nih. Analisis strategis yang mendalam dan juga artikel-artikel pendukung. Lengkap ya kayaknya bahannya. Ya, lumayan. Misi kita hari ini membongkar apa sih sebenarnya teknologi ini, terus gimana dia mengubah lanskap bisnis, industri. Risiko-risikonya juga penting dibahas tuh. Oh ya, jelas. Risiko apa saja yang perlu diwaspadai dan kemana arahnya di masa depan. Anda mungkin pernah dengar angka fantastis soal dampaknya. Katanya bisa dorong PDB global sampai 7 triliun dolar AS. Wow, 7 triliun ya, angka yang nggak main-main itu. Makanya, cukup bikin penasaran kan? Mari kita bedah bersama deh. Betul sekali. Dan penting ya mungkin dari awal kita garis bawahi, ini bukan sekedar teknologi baru biasa. Maksudnya? AI generatif ini lebih kayak perubahan cara berpikir fundamental. Dalam komputasi, bisnis, bahkan mungkin cara kita berkreasi. Jadi mengubah aturan main, gitu. Bisa dibilang gitu. Aturan main sedang ditulis ulang. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Jadi, apa sebenarnya AI generatif ini? Kalau disederhanakan ya, Iya, versi gampangnya gimana? ini jenis AI yang tugasnya bukan cuma analisis data yang ada, tapi justru dia bisa menciptakan sesuatu yang baru, original. Menciptakan. Contohnya apa tuh? Bisa teks, gambar, musik, kode komputer, bahkan data simulasi, macam-macam pokoknya. Nah, itu bedanya sama AI yang katakanlah lama gitu ya. Yang mungkin lebih sering kita temui. Iya, beda. Kalau AI yang lama atau sering disebut AI diskriminatif, tugasnya lebih ke mengklasifikasi. Contohnya kayak filter email spam gitu. Nah, itu contoh bagus. Atau misahin gambar kucing sama anjing. Dia cuma membedakan atau memprediksi. Kalau Gen AI ini mencipta. Oke, paham. Terus gimana cara kerjanya kok bisa sampai mencipta? Kuncinya ada di cara belajarnya. Ini yang menarik. Gimana tuh cara belajarnya? Dia nggak cuma menghafal jutaan contoh data yang dikasih, tapi dia belajar menangkap pola dasar atau esensi dari data itu. Pola dasar. Maksudnya kayak gimana? Bayangin gini deh, dia belajar konsep kucing secara umum. Ciri-cirinya, bentuknya, tekstur bulunya gitu. Bukan cuma ngapalin satu persatu foto kucing. Oke. Jadi dia paham ide kucing itu sendiri ya? Dia belajar tanpa dikasih tahu secara eksplisit mana yang benar, mana yang salah. Dia dibiarin aja nemuin pola-pola tersembunyi di dalam data yang super besar itu. Menarik banget. Nah, di balik kemampuan canggih ini kan ada berbagai mesin atau arsitektur AI ya. Betul, ada beberapa jenis teknologi di belakangnya. Kita nggak perlu jadi insinyur kan buat paham ini? Cukup tahu kulitnya aja mungkin ya? Ya nggak perlu sampai detail banget. Tapi ada beberapa yang penting mungkin ya. Ada yang namanya VA, Variational Autoencoders. VA, itu yang kayak gimana? Mungkin ini teknologi di balik filter-filter AR di medsos yang suka kita pakai, atau buat bikin tulisan tangan palsu. Kelebihannya latihannya stabil. Oke, VAE, terus ada lagi? Ada GAN, Generative Adversarial Networks. Ini konsepnya unik. Kayak ada dua AI yang bertanding. Bertanding gimana? Satu AI namanya generator, tugasnya bikin data palsu. Misal gambar palsu. Satu lagi diskriminator, tugasnya nebak itu asli atau palsu. Wah, kayak detektif sama pemalsu ya? Persis, hasilnya bisa gambar yang super realistis. Tapi ya melatih gen ini kadang agak rewel, suka susah konvergen. Oke, VAE, Gen, ada lagi yang penting. Nah, ini yang sangat penting sekarang. Transformers. Transformers. Kayak film robot itu. Haha, bukan. Ini arsitektur AI yang jadi otak di balik model bahasa canggih kayak ChatGPT. ChatGPT. Yang itu saya sering pakai. Jadi itu pakai Transformers ya? Iya, kehebatannya itu di kemampuan memahami konteks kalimat yang panjang dan rumit. Makanya dia jago banget ngerangkai kata, jawab pertanyaan, bahkan nulis kode komputer. Pantesan pinter banget ya. Tapi butuh data latihan yang supermasif dan komputasi yang besar juga. Oke, Transformers. Ada lagi. Yang buat gambar mungkin. Nah, untuk gambar, yang lagi naik daun itu model difusi, diffusion models. Ini yang dipakai platform kayak Midjourney, Stable Diffusion, DLLA. Oh, yang bisa bikin gambar dari teks itu ya? Saya pernah coba tuh. Iya, betul. Cara kerjanya unik.
Kasarnya dia kayak memahat gambar dari noise acak sedikit demi sedikit sampai jadi gambar yang detail dan berkualitas tinggi. Latihannya lebih stabil dari Gen. Dari VAE, Gen, Transformers, sampai difusi. Terasa banget ya evolusinya. Kayak setiap teknologi baru ini nyoba perbaiki kekurangan yang sebelumnya. Tepat sekali, ini menunjukkan laju inovasi yang luar biasa cepat di bidang ini. Jadi kemungkinan bakal terus berkembang pesat ya. Kayaknya gitu, para peneliti terus cari cara bikin AI ini lebih pinter, lebih stabil, lebih efisien, dan lebih berguna. Jadi ya, jangan kaget kalau setahun 2 tahun lagi kemampuannya udah beda banget sama sekarang. Nah, kalau kemampuannya sehebat itu, kita bicara manfaatnya sekarang. Tadi di awal kita sebut soal potensi dampak ekonomi 7 triliun dolar AS dari Goldman Sachs. Gede banget itu. Iya, itu angka makro ya, skalanya global. Tapi di skala yang lebih kecil, yang lebih terasa sehari-hari gitu, gimana? Mungkin Anda sendiri udah ngerasain manfaatnya. Mungkin ya, contoh paling simpel mungkin otomatisasi tugas-tugas rutin. Kayak ngerangpun rapat atau bikin draft email gitu. Bisa jadi. Itu kan lumayan ngirit waktu ya. Data dari sumber kita juga nunjukin perusahaan yang pakai GenAI ini rata-rata produktivitasnya naik 45%. 45%. Wah, lumayan signifikan itu. Dan gak cuma itu, 86% dari mereka juga melaporkan pendapatan naik, minimal 6%. Jadi nggak cuma efisiensi, tapi juga bisa ke top line. Tapi tadi Anda bilang, melihat GenAI cuma sebagai alat efisiensi itu kurang tepat ya? Iya, menurut saya begitu. Itu cuma sebagian kecil dari potensinya. Nilai terbesarnya justru ada pada kemampuannya sebagai pengganda kreativitas dan akselerator inovasi. Pengganda kreativitas? Maksudnya gimana tuh? Contohnya di penemuan obat tadi. AI kan bisa bantu desain molekul atau protein baru yang mungkin nggak kepikiran sama peneliti manusia. Itu kan bukan cuma efisiensi, tapi membuka kemungkinan baru. Jadi bukan cuma bikin proses lebih cepat, tapi bisa nemuin hal baru ya? Betul. Atau di manufaktur ada yang namanya desain generatif. AI bisa bantu rancang komponen mesin misalnya, yang bentuknya aneh. Tapi ternyata lebih ringan dan kuat. Desain yang mungkin insinyur nggak akan kepikiran. Wah, menarik. Jadi fokusnya geser ya. Bukan cuma ngerjain hal yang sama lebih cepat, tapi ngerjain hal baru yang sebelumnya nggak mungkin. Tepat, itu potensi strategisnya yang lebih besar. Kalau contoh di industri lain gimana? Selain obat dan manufaktur. Oh, banyak banget. Di layanan keuangan misalnya, bisa buat deteksi penipuan yang lebih canggih, atau kasih saran investasi yang super personal ke nasabah. Kalau di media dan hiburan, Wah, itu juga luas. Mulai dari bantu nulis skrip, bikin musik latar otomatis, bikin karakter virtual buat game atau film, sampai personalisasi iklan yang relevan banget sama penontonnya. di retail pasti kepake banget juga ya. Secara umum gitu. Konten generatif itu artinya dia bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol, berdasarkan perintah atau prompt kita. Contohnya artikel blog, gambar unik, atau musik tadi ya. Betul. Sedangkan konten transformatif, itu dia mengubah atau menyempurnakan konten yang udah ada. Misalnya, Meringkas dokumen panjang jadi poin-poin penting, menerjemahkan bahasa, atau ningkatin kualitas gambar atau video yang buram. Banyak lah pokoknya. Fleksibilitas ini yang bikin dia bisa nyebar kemana-mana. oke, potensinya kelihatan besar banget. Sekarang, gimana cara bisnis-bisnis itu menerapkan AI ini? Katanya ada beda strategi ya antara B2B sama B2C. Tinggi, prosesnya panjang, banyak pertimbangan. Jadi AI dipakai buat gali insight yang dalam gitu ya? Betul, sementara B2C fokusnya lebih ke keluasan jangkauan. Gimana caranya berinteraksi secara personal dengan jutaan konsumen secara bersamaan. Kenapa bisa beda gitu fokusnya? Kalau kita kaitkan ke model bisnisnya sih masuk akal ya. Siklus penjualan B2B itu kan biasanya panjang, logis, butuh data kuat, ROI jelas. Jadi AI dibutuhin buat riset kompetitor, analisis data kompleks, cari prospek berkualitas. Presisi penting. Sementara B2C kan lebih cepat, kadang impulsif, emosional gitu ya. Punya besar, kuncinya narik perhatian cepat dan bangun koneksi personal dalam skala masif. Makanya AI di B2C lebih banyak dipakai buat personalisasi real-time, iklan dinamis, atau chatbot yang responsif dan terasa manusiawi. Fokusnya jangkauan dan engagement. Artinya, strategi AI yang sukses di B2C belum tentu bisa di-copy-paste ke B2B ya? Kemungkinan besar nggak bisa. Harus disesuaikan banget sama konteks pasarnya. Oke, coba kita lihat contoh di B2B. AI bisa bantu apa aja? Misalnya bantu tim sales buat lead scoring otomatis,
prediksi prospek mana yang paling mungkin beli, atau bantu tim marketing bikin konten teknis kayak white paper atau studi kasus. Itu kan biasanya butuh waktu lama ya bikinnya. Nah iya, AI bisa bantu percepat. Terus bisa juga buat personalisasi email penawaran dalam skala besar, tapi tetap terasa personal. Kalau untuk pengembangan produk B2B, Bagian kode, bikin mock-up desain awal atau simulasi pasar. Katanya bisa hemat biaya 30-40% dan waktu 30%. wah lumayan banget itu. Ada contoh perusahaan yang udah pakai? Ada studi kasus Klarna, itu penyedia layanan pembayaran. Mereka pakai chatbot AI untuk layanan pelanggan, katanya setara kerja 700 karyawan dan hemat $40 juta setahun. Wow, 700 karyawan. Gede banget dampaknya. Sekarang kalau di B2C contohnya lebih banyak lagi mungkin yang udah kita lihat. Seperti apa? Personalisasi pengalaman belanja tadi, rekomendasi produk pas kita lagi browsing, virtual storefronts, bahkan desain fashion unik sesuai selera kita, Terus untuk marketingnya? bisa bikin copy iklan, email, atau landing page yang dinamis. Jadi isinya bisa beda-beda tergantung siapa yang lihat dan kapan lihatnya, super personal. Layanan pelanggannya juga pasti pakai ya? Oh iya, chatbot canggih yang bisa ngobrol 24/7, paham sentimen kita, dan kasih solusi personal. Nggak kayak robot kaku lagi. Contoh nyatanya ada. Coca-Cola punya platform Create Real Magic. Itu ngajak konsumen bikin karya seni pakai aset merek Coca-Cola dibantu AI. Atau Duolingo, aplikasi belajar bahasa, punya fitur Duolingo Max. Itu kayak temen ngobrol AI buat latihan percakapan. Jadi fokusnya memang ke interaksi dan pengalaman personal ya di B2C. Betul, dalam skala yang sangat besar. Menarik banget beda fokusnya. Tapi ya seperti biasa di balik potensi besar pasti ada, Resiko, nggak mungkin nggak ada. iya resiko. Tadi disebutkan studi BCG, 3 dari 4 eksekutif itu khawatir soal keamanan siber kalau mau pakai AI. Ini pertanyaan penting sih, gimana kita ngamanin sesuatu yang sifatnya probabilistik, terus belajar sendiri, kadang nggak 100% bisa ditebak. Paradigmanya memang harus geser. Keamanan siber tradisional kan fokusnya jaga infrastruktur, server, jaringan gitu ya. Iya, firewall, antivirus. Nah, dengan AI generatif, fokusnya meluas, kita juga harus mikirin keamanan logika model AI-nya, integritas data latihnya, sampai validitas outputnya. Karena muncul vektor serangan baru, Faktor serangan baru. Kayak gimana tuh? Serem nggak? ada beberapa yang perlu diwaspadai. Misalnya, prompt injection. Prompt injection. Nyuntik prompt gitu. Iya, kasarnya gitu. Ini bukan ngehack sistemnya langsung, tapi menipu AI lewat perintah atau prompt yang kita kasih. Penyerang bisa bikin prompt yang licik buat mancing AI ngebocorin data sensitif atau ngelakuin hal yang nggak seharusnya. Contohnya? Bayangin chatbot bank yang kita pakai, kalau ada celah prompt injection, orang jahat bisa aja bikin prompt yang bikin chatbot itu, misalnya, ngasih daftar nasabah yang pinjamannya baru disetujui. Kan bahaya banget. Iya ya. Itu data rahasia. Ngeri juga. Ada lagi selain itu? Ada lagi yang namanya data poisoning, meracuni data. Meracuni data. Maksudnya data latihnya. Betul, ini serangan ke sumber pengetahuan AI-nya. Penyerang sengaja masukin data yang salah, bias, atau bahkan kode berbahaya ke dalam kumpulan data masif yang dipakai buat ngelatih AI. Akibatnya apa? Akibatnya AI bisa belajar hal yang salah dari awal. Nantinya outputnya bisa menyesatkan, nggak akurat, atau bahkan sengaja dirancang untuk merugikan. Ini lebih sulit dideteksi kadang-kadang. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Nggak mudah. Perlu pendekatan berlapis, misalnya adversarial training, jadi AI-nya dilatih khusus biar tahan serangan. Terus pemantauan input-output berkelanjutan, validasi data latih yang super ketat. Konsepnya geser dari sekedar aman jadi membangun kepercayaan dan keandalan sistem AI. Oke, itu serangan dari luar ya. Tapi ada juga risiko dari sifat AI itu sendiri kan, kayak halusinasi yang sering dibicarakan. Betul sekali, halusinasi. Ini istilah unik ya. Iya, kenapa disebut halusinasi? AI bisa halusinasi? Bukan halusinasi kayak manusia sih, maksudnya itu kondisi di mana AI ngasih jawaban atau informasi yang kedengarannya sangat meyakinkan, logis, tapi sebenarnya salah atau nggak akurat, ngaco gitu. Kenapa bisa gitu? Dia bohong. Bukan bohong, karena pada dasarnya AI generatif ini kan mesin pencocok pola statistik yang canggih banget. Dia nggak punya pemahaman dunia nyata atau kesadaran kayak kita. Jadi kadang dia menciptakan fakta yang nggak ada,
tapi polanya mirip sama data latihannya. Bahayanya di mana? Bahaya banget kalau informasinya dipakai buat keputusan penting. Misalnya di bidang medis, hukum, atau keuangan. Bisa fatal akibatnya. Selain halusinasi ada lagi? Ada deepfake, ini juga ngeri. Oh iya? Video atau audio palsu yang mirip banget sama aslinya itu kan? Iya, teknologi Jin AI bikin deepfake makin gampang dibuat dan makin realistis. Ini alat yang ampuh banget buat disinformasi, penipuan finansial, pura-pura jadi CEO minta transfer dana misalnya, atau bahkan pelecehan. Terus gimana dong kita ngadepin risiko-risiko ini? Halusinasi, deepfake, Solusinya harus multi-cabang. Nggak bisa cuma satu cara. apa aja tuh cabangnya? Pertama, teknologi deteksi. Perlu alat yang makin canggih buat ngenalin mana konten buatan AI, mana yang asli, mana yang deepfake. Kedua, literasi digital masyarakat. Kita semua perlu lebih kritis sama informasi yang kita terima. Jangan mudah percaya. Edukasi berarti ya? Betul. Ketiga, perlu regulasi dan hukum yang jelas. Harus ada aturan main soal pembuatan dan penyebaran konten AI yang berpotensi merugikan. Nah, selain itu, isu privasi juga penting kan? AI kan butuh data banyak buat belajar. Krusial banget. AI ini dilatih pakai data raksasa, dan data itu bisa aja isinya informasi pribadi kita. Kumpulan data ini jadi target yang menarik buat penjahat cyber. Ada resiko datanya bocor. Ada resiko data leakage. Model AI itu kadang bisa secara nggak sengaja mengingat dan ngeluarin lagi potongan data sensitif dari data latihannya. Pernah ada kasus ChatGPT yang nggak sengaja bocorin judul-judul riwayat percakapan pengguna lain. Wah, gimana cara mencegahnya? Ada teknik-teknik khusus, misalnya differential privacy. Itu secara teknis nambahin noise statistik ke data biar informasi individu terlindungi. Terus ada federated learning, jadi model AI dilatih di perangkat lokal tanpa data mentahnya dikirim ke pusat. Plus, ia audit data rutin dan patuh sama regulasi privasi kayak GDPR di Eropa. Ini nyambung nih ke area berikutnya, yang kayaknya paling rumit ya. Etika dan hukum. Nah, ini dia, labirin yang kompleks. Salah satu isu paling panas kan soal hak cipta. Bisa dijelasin nggak inti masalahnya apa sih? Intinya gini deh, model AI besar itu kan dilatih pakai data dari mana-mana di internet. Termasuk ya, banyak banget teks, gambar, kode, musik yang sebenarnya ada hak ciptanya. Oke, terus masalahnya? Masalahnya, proses memakan data ini seringkali dilakukan tanpa izin eksplisit dari pemilik karya aslinya dan tanpa kompensasi. Jadi kayak ngambil karya orang buat ngajarin AI gitu ya? Kurang lebih gitu interpretasi para kreator. Ini yang bikin banyak gugatan hukum besar. Misalnya dari Getty Images ke Stability AI, atau gugatan para penulis ke OpenAI. Jadi perdebatannya soal legalitas memakan data itu ya? Iya, dan juga soal outputnya. Perusahaan AI mungkin bilang ini bagian dari fair use atau penggunaan wajar, kayak kita ngutip buku buat riset. Tapi kreator bilang, enggak gitu, apalagi kalau hasil AI-nya nanti malah nyaingin karya asli mereka di pasaran. Pertanyaan lainnya, kalau ada karya yang 100% dibuat AI, itu bisa dapat hak cipta nggak? Nah, itu juga belum jelas aturannya. Hukum hak cipta di banyak negara saat ini umumnya mensyaratkan adanya pencipta manusia. Kalau murni AI yang bikin, siapa penciptanya? Ini masih jadi perdebatan hukum dan filosofis. Selain hak cipta, isu etis lainnya yang sering muncul kan bias ya? Iya, bias dan keadilan. Ini masalah klasik di AI, tapi jadi makin krusial dengan Gen AI. Kenapa? Karena kalau data latihnya udah bias, misalnya data historis yang isinya prasangka sosial atau diskriminasi masa lalu, AI bisa belajar dan malah ngelanggengin, bahkan memperkuat bias itu. Contohnya gimana? Misalnya, AI buat rekrutmen yang dilatih pakai data lama, bisa jadi dia cenderung menolak kandidat dari kelompok tertentu karena data masa lalu memang begitu. Atau AI gambar yang kalau diminta gambar CEO selalu ngasih gambar pria kulit putih. Itu kan jadi nggak adil ya? Nggak adil dan bisa diskriminatif. Lalu nyambung ke pertanyaan soal akuntabilitas. Kalau AI menghasilkan output yang bias atau berbahaya, siapa yang tanggung jawab? Pengembang AI-nya, perusahaan yang pakai, pengguna yang ngasih prompt? Jawabannya gimana? Belum ada jawaban yang gampang dan universal. Ini masih dicari bentuk pertanggungjawabannya. Mitigasinya ya pakai data latih yang lebih beragam, diaudit biasnya secara rutin, dan dibikin lebih transparan cara kerja AI-nya. Terus soal regulasi nih, kan teknologinya lari kenceng banget, sementara bikin hukum kan prosesnya lama ya? Betul, itu tantangan utamanya.
Teknologi udah di depan, regulasi baru ngejar di belakang. Pendekatannya juga beda-beda di tiap negara. Misalnya, Uni Eropa punya EU AI Act. Itu ambisius banget. Pendekatannya berbasis risiko. Makin tinggi potensi risiko aplikasi AI, misalnya di kesehatan, hukum, rekrutmen, makin ketat aturan dan pengawasannya. kalau negara lain? Beda-beda. Ada yang fokusnya ke izin dari pemerintah, ada yang lebih ke mencegah praktik anti persaingan, ada yang fokus ke perlindungan dari materi berbahaya. Masih cair banget. Artinya perlu kerjasama internasional dong ya, biar nggak beda-beda banget aturannya. Sangat perlu. Forum kayak G20, OSCD itu penting banget buat nyari standar bersama dan mencegah fragmentasi regulasi. Karena AI ini kan lintas batas ya. Oke, jadi kita udah lihat potensi besarnya, tapi juga tantangan keamanan, etika dan hukumnya yang nggak main-main. Dengan semua ini, kemana sih arah AI generatif selanjutnya? Masa depannya gimana? Kalau lihat tren dan riset terkini, banyak yang memprediksi evolusi berikutnya itu menuju ke AI agent atau agentic AI. AI agent? Apa lagi tuh? Beda sama AI generatif yang sekarang. Beda di cara kerjanya. Kalau AI generatif yang kita bahas tadi kan sifatnya cenderung reaktif. Dia nunggu perintah atau prompt dari kita, terus dia respons. Iya, kita tanya, dia jawab. Kita suruh bikin gambar, dia bikin. Nah, AI agent ini dirancang buat jadi proaktif dan otonom. Otonom. Maksudnya bisa mikir dan bertindak sendiri gitu, tanpa disuruh terus-menerus. Tepat. AI agen dirancang untuk mengejar tujuan yang kompleks dengan supervisi manusia yang minimal. Dia bisa bikin rencana, ngambil keputusan, dan pakai alat-alat digital kayak ngirim email, browsing internet, kontrol software lain untuk mencapai tujuan itu. Wah, jadi kayak asisten pribadi super cerdas yang bisa inisiatif sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Dia pakai model bahasa besar, LLM, kayak ChatGPT sebagai otak atau mesin penalarannya. Tapi dalam siklus, pahami tugas, buat rencana, eksekusi aksi, belajar dari hasil, ulangi lagi sampai tujuan tercapai. Ini dianggap gelombang otomatisasi berikutnya yang lebih canggih dari Gen AI biasa. Contohnya di dunia nyata kayak apa nanti AI agent ini? Bayangin ya, sistem manajemen supply chain yang nggak cuma ngasih laporan stok, tapi bisa otomatis negosiasi harga sama supplier dan mesen bahan baku sendiri pas mau habis. Wow. Atau agen customer service yang nggak cuma jawab keluhan, tapi bisa proaktif ngontak pelanggan yang dia prediksi bakal punya masalah, terus nawarin solusi duluan. Jadi dia antisipasi masalah gitu ya? Iya. Atau robot di gudang yang nggak perlu diprogram detail, tapi bisa koordinasi sendiri sama robot lain buat ngatur barang paling efisien berdasarkan pesanan yang masuk secara real time. Sumber kita juga nyebut beberapa prediksi menarik nih untuk beberapa tahun ke depan. Katanya 2026 nanti bakal ada 100 juta lebih robocolleagues, rekan kerja robot. Iya, rekan kerja virtual sintetis. Mungkin bukan robot fisik ya, tapi AI yang kerja bareng kita di sistem digital, bantu tugas, ikut rapat virtual. 75% bisnis bakal pakai data buatan AI buat latih AI lain. Iya, ini salah satu cara ngatasin isu privasi data asli. Jadi AI bikin data palsu, tapi polanya mirip data asli. Nah, data palsu ini yang dipakai buat ngelatih model AI lain. Lebih aman katanya. Lalu ada konsep persona AI karyawan di 2027. Dan model AI makin spesifik per industri. Kayaknya arahnya ke sana. AI jadi makin terspesialisasi sesuai kebutuhan industri atau bahkan peran kerja tertentu. Dan yang paling bikin penasaran, prediksi soal pelanggan mesin di 2028 ke atas. AI yang belanja sendiri. Nah, ini konsep yang cukup revolusioner. Agen AI yang dikasih wewenang sama kita buat melakukan pembelian secara otonom. Contohnya kayak kulkas pinter yang otomatis pesen susu pas habis gitu ya. AI perusahaan yang otomatis order persediaan kantor. Katanya, pelanggan mesin ini bisa nyumbang 20% pendapatan bisnis di 2030. Wah, ini bakal ngubah banget cara marketing dan sales bekerja ya. Banget. Dan ada catatan menarik juga, teknologi AI canggih yang kita pakai sekarang bisa jadi utang teknis di masa depan kalau kita nggak terus update. Oke, perubahannya kelihatan cepat dan fundamental banget. Mengingat semua ini, mungkin ada beberapa saran strategis utama buat kita semua. Terutama mungkin buat para pemimpin bisnis atau profesional yang mau manfaatin teknologi ini. Sumber kita ngasih beberapa rekomendasi kunci nih. Cukup bagus kayaknya. Pertama, adopsi strategi fokus ganda. Maksudnya gimana tuh fokus ganda? Artinya, kejar keuntungan produktivitas jangka pendek lewat otomatisasi pakai AI yang udah ada sekarang. Tapi sekaligus, jangan lupa bangun strategi inovasi jangka panjang.
Gimana AI bisa dipakai buat nambah kemampuan unik kita, bukan cuma gantiin kerjaan. Jadi efisiensi sekarang, tapi mikirin inovasi buat besok juga ya? Betul, jangan cuma pilih salah satu. Kedua, tadi soal kepercayaan kan penting banget ya. Ya, rekomendasi kedua. Bangun fondasi kepercayaan dan keamanan sejak awal. Ini penting banget. Jangan anggap tata kelola data, validasi, keamanan, etika itu cuma biaya tambahan atau nanti aja deh. Itu harus jadi fondasi dari awal. Ini bukan biaya, tapi prasyarat buat sukses jangka panjang. Ketiga, tadi kita bahas B2B versus B2C. Nah, itu rekomendasi ketiga. Selaraskan strategi AI dengan model bisnis inti Anda. Ingat tadi bedanya fokus B2B, kedalaman presisi, sama B2C, keluasan personalisasi massal. Pastikan strategi AI Anda itu ngedukung model bisnis utama Anda. Jangan malah nabrak atau salah arah. Keempat, persiapan buat AI agent tadi. Ya, mulai persiapkan masa depan AI agent. Walaupun mungkin masih beberapa tahun lagi, tapi mulai deh bereksperimen dengan otomatisasi alur kerja yang lebih kompleks. Ini bukan cuma soal pasang teknologi baru, tapi juga mikirin ulang proses bisnis dan gimana peran manusia nanti bergeser atau ditingkatkan. Dan yang terakhir, ini kayaknya berlaku buat semua hal ya. Betul, yang kelima, tumbuhkan budaya belajar berkelanjutan. Teknologi ini kan berkembangnya cepat banget, nggak ada pilihan lain selain terus belajar. Investasi buat ningkatin skill tim Anda, bikin struktur organisasi yang lebih lincah biar bisa cepat adaptasi sama perubahan. Yang paling cepat belajar dan adaptasi itu yang bakal unggul. Luar biasa. Rasanya kita udah menjelajahi banyak banget ya lanskap AI generatif ini. Kompleks tapi penuh potensi. Mulai dari cara kerjanya, arsitekturnya, Manfaatnya yang bisa transformasional di berbagai industri. perbedaan implementasi B2B dan B2C yang ternyata cukup mendasar. Sampai tantangan keamanan, etika dan hukumnya yang nggak bisa diabaikan. Dan sedikit intipan ke masa depan dengan AI agen dan pelanggan mesin itu tadi. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut. Apa tuh? Tadi kan kita singgung soal potensi munculnya pelanggan mesin ya, AI yang belanja sendiri atas nama kita. Iya, konsep yang menarik sekaligus agak aneh ya. Nah, coba deh pikirin. Kalau nanti sebagian besar interaksi pelanggan dengan merek Anda itu bukan lagi dilakukan langsung oleh manusia, tapi oleh AI, perwakilan manusia, gimana sifat hubungan antara merek dan pelanggan itu bakal berubah? Iya juga ya. Apa artinya pengalaman pelanggan atau customer experience di dunia di mana pelanggannya mungkin bukan manusia lagi? Gimana cara bangun loyalitas sama AI? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget ya. Bikin mikir. Iya kan? Sebuah pertanyaan yang cukup mendasar untuk kita pikirkan bersama ke depan. Pertanyaan yang sangat menarik untuk jadi bahan renungan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada wawasan baru yang didapat dan memicu rasa ingin tahu Anda lebih lanjut.